Hai, kembali lagi bersama saya Anastasia Monika Setio dengan NIM 2020311053 dari jurusan Teknik Informatika kelas B. Kali ini saya akan membahas tentang Web 3.0 dari mata kuliah Komunikasi Data dengan dosen Bapak Max Tej Aji Cipta Widayanto Eskom Mkom. Pertama yang akan saya bahas adalah pengertian dari Web 3.0. Web 3.0 adalah sebuah generasi ketiga dari layanan internet berbasis web, di mana konsep Web 3.0 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 saat Tim Berners-Lee, penemu World Web, menulis sebuah artikel ilmiah yang menggambarkan Web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca halaman-halaman web. Hal ini berarti bahwa mesin akan memiliki kemampuan membaca web sama seperti yang manusia dapat lakukan sekarang ini. Web 3.0 memiliki hubungan dengan konsep web semantik yang dimana memungkinkan isi web dinikmati tidak hanya dalam bahasa asli pengguna, tetapi juga dalam bentuk format yang biasa diakses oleh agen-agen software. Bahkan, beberapa para ahli menambahkan Web 3.0 sebagai web semantik itu sendiri. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah karakteristik dari Web 3.0. Web 3.0 adalah merupakan sebuah dobrakan untuk membuka jaringan dengan karakteristik yang bersifat terbuka, trustless, dan permissionless. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama adalah tentang jaringan dengan karakteristik yang bersifat terbuka. Yaitu karena jaringan ini dibangun dari perangkat lunak bersifat open source, di mana jaringan ini pun dibuat oleh komunitas developer yang terbuka dan dapat diakses serta dijalankan dalam tampilan penuh. Yang kedua yaitu jaringan dengan karakteristik yang bersifat trustless. Kenapa demikian? Karena jaringan ini sendiri memungkinkan peserta untuk berinteraksi secara publik atau pribadi tanpa melibatkan pihak ketiga yang terpercaya. Yang ketiga yaitu jaringan dengan karakteristik yang bersifat permissionless. Kenapa demikian? Karena dimanapun dan siapapun, baik pengguna maupun pemasok, dapat berpartisipasi tanpa izin dari lembaga pengatur. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah keunikan dari Web 3.0. Keunikan dari Web 3.0 adalah dari segi konsepnya, di mana manusia dapat berkomunikasi dengan mesin pencari, di mana kita mesin pencari, dan di mana kita bisa dapat meminta web untuk mencari suatu data spesifik tanpa bersusah-susah mencari satu persatu dalam situs-situs web. Selain itu, Web 3.0 juga mampu menyediakan keterangan-keterangan yang relevan tentang informasi yang kita cari bahkan tanpa kita minta. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang fitur-fitur utama dari Web 3.0. Yang pertama adalah web semantik, yaitu meningkatkan teknologi web untuk menghasilkan, berbagi, dan menghubungkan konten melalui pencarian dan analisis berdasarkan kemampuan untuk memahami makna kata-kata bukan pada kata kunci atau angka. Yang kedua yaitu kecerdasan buatan, yaitu komputer dapat memahami informasi seperti manusia untuk memberikan hasil yang lebih cepat dan lebih relevan. Yang ketiga adalah tiga dimensi grafis. Desain tiga dimensi sedang digunakan secara luas di situs web dan layanan di web. Yang keempat adalah konektivitas, yaitu informasi lebih terhubung berkat metadata semantik. Yang kelima adalah ubiquity, adalah konten data diakses oleh beberapa aplikasi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang keunggulan dari Web 3.0. Yang pertama adalah kecepatan dalam berinteraksi antar aplikasi karena menggunakan sarana HTTP. Yang kedua adalah ketepatan atau keakuratan data karena data yang dikirim dan diterima semuanya berbasis XML. Yang
ketiga yaitu kemudahan mengolah request and response karena standar pesan yaitu XML. 4 adalah fleksibel, contohnya aplikasi PHP mampu berhubungan dengan Java. Begitu sebaliknya, karena semuanya menggunakan protokol HTTP. Selanjutnya adalah bukti Joomla PHP kini mampu berhubungan dengan Afreco yang dibangun dengan Java. Metodenya yaitu satu adalah XML RPC, yang kedua adalah SOAP, yang ketiga adalah RST. Selanjutnya adalah Amazon Web Service Product. Yang pertama yaitu infrastruktur service, yang keempat adalah payment dan billing, yang kedua adalah payment dan billing, yang ketiga yaitu on demand workforce, yang keempat yaitu web search information, yang kelima adalah Amazon Fulfillment and Association. Selanjutnya adalah tentang kerugian dari Web 3.0. Kemampuan yang lainnya juga pada bagian yang grafik 3 dimensi sehingga akan sama keadaannya dengan dunia nyata. Namun, yang menjadi permasalahan akan hal ini adalah akan harus diimbangi dengan penambahan kecepatan bandwidth yang tersedia. Baik, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya tentang materi Web 3.0 dari mata kuliah komunikasi data. Mohon maaf bila ada salah-salah pengucapan atau kurangnya pemahaman dalam materi saya atau kesalahan dalam penulisan materi saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.